Sebelumnya saya terima kasih dulu sama tim PPKK dan teman-teman di sini yang sudah meluangkan waktunya, kesibukannya buat, berbagi bersama dan belajar bersama terkait CV dan cover letter. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bisa di-next, Mbak, Kak Ratna. Aku request record ya. Iya, boleh. Ini, yang nge-next, dirimu kan ya? Maksudnya Iya, yang iya. next. Oke, siap. Sambil nunggu di next, kalau tadi aku lihat di chat sebelum share screen ini beberapa ada yang tanya, eee, mungkin dominan ya, dominan tuh kalau fresh graduate bagaimana kalau misalkan harus bersaing dengan, orang-orang yang sudah berpengalaman, di mana di satu sisi ada beberapa orang juga yang sudah berpengalaman dan dia daftar gitu tuh gimana. Jadi, ada tips dan triknya dan semoga, hari ini bisa membawakan jawaban. Kalau misalkan masih agak kurang pas jawabannya bisa tanya lagi setelah ini gitu ya. Oke, bisa di-next kah? Sudah bisa belum ya? Oke, jadi ada 4 yang bakal dibahas. Satu, jadi kenalan lagi dikit, tentang akunya. Jadi mungkin dalam tanda kutip, kenapa sih kok aku sampai harus, diundang dan aku pun bersyukur bisa diundang karena udah lama nggak main ke UNER, ini sudah di beda pulau, kita ada di Kalimantan. Terus yang kedua, berapa pentingnya sih CV itu gitu, kenapa kenapa CV itu penting dan kenapa harus concern betul kalau misalkan kita harus bener-benerin CV kita gitu. Dan pengaruhnya seperti apa gitu. Yang ketiga, secret formulanya kira-kira apa aja sih yang penting dalam CV, apa yang harus ada, apa yang harus nggak ada gitu. Yang terakhir, kalau misalkan ada waktu kita, review CV teman-teman, jadi hands on. Atau mungkin dari teman-teman langsung baikin setelah, sharing session ini selesai. Next, halo, suaraku ada nggak ya? Next, entar aku sambil gini ya, biar agak kedengaran. Nah, eee sedikit cerita lagi, jadi kenalin Lutfi Rizaldi, saat ini kesibukanku sebagai UX dan copywriter. Nanti aku jelasin apa itu bedanya UX dan copywriter dan kenapa kok aku jadi satu. Sebelumnya setelah wisuda lulus, kebetulan langsung ngerjakan bisnis keluarga, Cahaya Medical Center atau Cahaya Laboratorium, cuman pada tahun 2017 kalau nggak salah akhirnya tertarik di dunia, startup. Pada saat itu ada Backcraft, Badan Ekonomi Kreatif, pemerintah juga lagi getol-getolnya buat masukin dana buat operasionalnya para startup, akhirnya ketarik di sana, bekerja di sana, kenalanlah sama DNC, Discovery Nusantara Capital, tapi aku daftarnya, untuk media game, bukan bukan company game, dan aku gagal di sana. Tapi ada sebuah perusahaan yang ngintip CV-ku ternyata, yaitu Toast10 Games, dan mereka yang ngontak ke aku untuk ketemuan, dan akhirnya aku kerja di sana sebagai Business Development Executive yang tadi sempat cerita, jualan kartu muslim dan, kebetulan, pemilik yang sama dia bikin, main game. Jadi sebenarnya, masih dengan, eee, bisa dibilang pimpinan yang sama gitu, karena kebetulan deket banget sama yang punya. Terus dulu ngampus ya di UNER, di manajemen, fokusnya di operasi, kebetulan, alhamdulillah, dapat penghargaan sebagai Mawapres tahun 2012, sama Wisuda Berprestasi tahun 2016. Eee next lagi, suaraku ada nggak ya? Next next, oke, why tadi udah dijawab, perlu buat CV, yes, kita next lagi, atau mungkin akunya yang kurang ini ya? Nah, oke, terima kasih. Jadi CV itu powerful banget teman-teman, sedikit cerita, CV tadi itu bisa membawa aku lebih dari 7 negara kalau kalau boleh sharing. Sorry balik lagi dikit sebelumnya, oke terima kasih di slide 5, oke. Jadi ada 3 yang bisa dimanfaatin dengan
membagusin CV, yang satu dapat global experience. Kebetulan bisa berangkat lebih dari 7 negara dengan sponsor ataupun dibayarin ataupun diundang berkat CV tadi itu. Pernah ke Jerman juga, tadi lupa mention, ada Jerman, Jepang, Eijkman juga, ada Harvard National Model UN, kebetulan delegasi UNER yang tingkat ketiga, pada saat itu masih semester 2 dipilihnya. Terus yang kedua ada job offering, tadi seperti yang diceritakan sebelumnya, kebetulan akunya nggak daftar, tapi mereka datang buat minta kita kerja di tempat mereka. Karena mereka melihat sepertinya CV kita ini atau kitanya itu dinilai bisa untuk berkarya bagi mereka. Yang terakhir adalah networking. Sorry ini kok gini ya. Oke. Nah, yang terakhir ada networking. Jadi di networking ini salah satunya adalah ini ya, kebetulan nikah sama istri juga berkat CV, sedikit cerita. Terus, ada bisnis juga, kalau teman-teman lihat di foto kedua itu kebetulan bareng sama Kadin KT3 Oki dan Al Madinah Chamber, itu kita ada kerjasama, which is, kata orang Kadin itu sangat 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 susah untuk bisa bekerja sama dengan mereka, dan pada saat itu dari ratusan kebetulan ada 6 orang yang bisa kerjasama dan, aku salah satunya. Terus sekarang lagi di maingame.com, kalau teman-teman lihat di fotonya itu yang paling kiri dari hadapan kita itu ada Mas Billy Boon, mungkin kenal. Billy Boon tuh founder dan CEO-nya yang on top, sebelah kanan itu si Anton Suharyo, coach Ten Games, gitu. Next. Kita masuk ke page 6. Iya, itu beberapa foto aja, jadi ada sebagai exposure ke teman-teman bahwasanya CV dan cover letter tadi itu bisa membawa ke negara-negara itu, ada Jepang, ada kegiatan YSL di Vietnam, ada kegiatan di Thailand, ASEAN Youth Camp, ada kegiatan menulis di Turki, ada Eijkman, ada Cebit, kebetulan disponsor sama pemerintah juga, sama Kementerian Perindustrian, ada ke Singapura itu juga diundang, kita nggak daftar, karena aku yang diundang, aku bilang, "Kok aja teman-teman boleh ya?" Akhirnya ngajak segerombolan kos-kosan pada saat itu, kontrakan, sorry, next. Ini kebetulan, sebagai tambahan, itu di dunia kerja. Jadi setelah dunia kerja juga, CV itu sangat berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Next-nya lagi. Oke, apa itu CV, dan aku yakin teman-teman sih udah pada tahu, CV pada dasarnya adalah dokumen yang memberikan gambaran, mengenai diri kita. Sehingga ketika kita ke perusahaan tuh, perusahaan dapat 3, satu, perusahaan kenal kita, yang kedua perusahaan tahu keterampilan sama kemampuan kita seperti apa, yang ketiga perusahaan juga tahu, ini orang yang daftar, kira-kira berapa ya gaji atau nilainya, seperti itu. Next. Types of CV, dan aku yakin juga teman-teman di sini udah tahu, di sini ada 3 CV, satu online profile, satunya lagi send by email, atau terakhir hard copy. Ketiga-tiganya ini lagi ada juga di Indonesia dan di seluruh dunia, cuman untuk yang hard copy itu, kemungkinan besar di luar negeri atau teman-teman mau daftar perusahaan multinasional atau perusahaan di luar negeri udah jarang, karena pasti mereka minta send by email atau online profile. Online profile itu kayak LinkedIn, dan teman-teman mungkin mengisi di Career Path, Top Career, dan semacam job, eee, online job apa ya, eee, karir portal online lainnya, sorry. Terus yang kedua, send by email tuh biasanya orang-orang, minta kita kirim cuman pakai email aja, CV kita seperti apa. Nah, yang terakhir ya biasanya kalau kita ada Career Expo, kita akan diminta untuk membawakan hard copy CV kita. Di Indonesia masih banyak banget tuh yang minta seperti itu, gitu. Next. Oke, jadi yang tadi di-mention sebelumnya, ada yang namanya LinkedIn. Di LinkedIn ini bermanfaat banget. Jadi, kalau tadi sempat ada yang tanya, poin-poin di CV itu apa? Kurang lebih kalau teman-teman mengisi lengkap, LinkedIn itu udah CV-nya teman-teman. Karena, kebanyakan perusahaan sekarang, mostly perusahaan sekarang itu, melihatnya dari LinkedIn kita sebagai profile.
Bahkan di LinkedIn pun itu ada LinkedIn Jobs, jadi teman-teman bisa langsung, daftar pekerjaan di sana, tanpa perlu repot-repot harus, bikin bikin CV ataupun nge-print CV gitu. Karena beberapa perusahaan di sana itu ada yang mencantumkan isi LinkedIn, isi apply LinkedIn. Jadi teman-teman nggak perlu ngelampirin CV lagi, perusahaan bakalan ngambil data teman-teman dari LinkedIn buat daftar di perusahaan situ. Jadi nggak ada salahnya buat teman-teman nyobain LinkedIn. Next. Oke, rehat sedikit, ada CV fun facts. Jadi facts yang pertama adalah teman-teman harus tahu recruiter atau HR, yang biasa HR atau mungkin human capital development, itu ngambil melihat, nilai CV teman-teman tuh cuma 6 detik. Jadi, teman-teman ketika harus bikin CV itu harus yang eye catchy gitu, karena, HR nggak akan mungkin bisa ngelihat satu persatu, dia pasti harus lihat banyak banyak CV dalam satu waktu gitu. Jadi, maksimal tuh lihat 6 detik dan harus kelihatan banget kira-kira point value-nya si, eee, pendaftarnya apa gitu. Jadi harus eye catchy, entar kita akan bahas di sini. Yang kedua, apa sih bedanya CV sama resume? Sebenarnya CV itu kalau teman-teman tahu kurikulum vitae itu, adalah data diri teman-teman. Sebagai contoh, aku tuh dulu sempat pernah bikin CV, ya ini jangan ditiru, dulu pas kuliah tuh 22 halaman. Karena, nulis semua nih, apa apa aja pernah ngapain, di mana, cuman jadi komting, cuman cuman jadi project manager, kegiatan apa, itu aku tulis gitu, itu CV. Tapi sekarang tuh agak bias karena orang-orang atau perusahaan-perusahaan tuh bilangnya minta CV, tapi sebenarnya minta resume atau ringkasan dari, CV teman-teman tadi. Sehingga kalau misalkan nanti ditanya CV atau resume, sebenarnya pada poinnya adalah kurang lebih sama, gitu. Next. Oke, ini adalah the most common mistakes. Jadi biasanya orang-orang tuh melakukan kesalahan ketika bikin CV. Apa aja sih? Ini yang satu, generic CV. Mungkin karena di sini belum ada yang pernah ngelamar kerja mungkin ya, atau mungkin ada yang sudah pernah. Pasti, pernah bikin satu CV tapi dikirim ke seluruh, eee, ke seluruh perusahaan yang lagi nyari, yang lagi nyari karyawan, which is sebenarnya nggak bagus karena, setiap perusahaan tuh pasti akan meminta, eee, ya bukan user ya, pasti akan meminta calon calon pekerja yang berbeda-beda tipenya dan berbeda-beda karakteristiknya, skill-nya, kebutuhannya. Itu ya sangat tidak disarankan untuk membuat generic CV teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus harus, ya harus harus bikin CV setiap kali teman-teman mau daftarin ke perusahaan mana. Jangan sampai bikin yang generik kecuali satu buat database teman-teman itu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan untuk didaftarin ke ke perusahaan lebih baik jangan. Yang kedua, CV too long. Yes, seperti aku mention sebelumnya, aku dulu pernah bikin 22 halaman, which is nggak bagus sama sekali, dan kebetulan aku punya pengalaman untuk bisa magang itu ke Turki pada saat itu, tapi beda yang tadi kena paper, yang ini pengalaman untuk bekerja. Itu aku ngasih, 3 lembar CV dan menurut mereka itu kebanyakan. Sehingga sejak saat itu akhirnya aku belajar bahwasanya maksimal tuh 2, nggak boleh lebih dari itu. Dan gimana caranya, 2 halaman tadi itu udah mewakili aku gitu. Jadi ketika orang lihat atau, eee si user, orang yang butuh, orang orang lain buat bekerja di perusahaan dia itu lihat, "Oh ini orang yang pas," gitu. Jadi maksimal 2 halaman, jangan lebih. Spelling mistake and bad grammar. Jadi, terkadang kita juga pada saat mau daftar di perusahaan yang, eee, communication daily-nya menggunakan English, biasanya kita akan, ada grammar mistake seperti itu. Nah, entar aku juga bakal kasih tipsnya gimana caranya biar grammar-nya pas dan nggak salah gitu. Yang keempat, poor presentation of CV. Jadi, CV itu juga nggak boleh dibikin dalam tanda kutip "asal-asalan". Jadi CV itu tetap harus
harus dibikin seyogyanya CV itu enak buat kita gitu. Kalau kita enak ke CV-nya, kemungkinan besar orang yang bakal merekrut kita juga bakal enak buat ngelihat profil kita. Yang kelima, focusing on duties rather than achievement. Contoh, aku di Cahaya Laboratorium sebagai bisnis development eksekutif dan operasional. Tugasku setiap hari adalah A, B, C, D. Itu kalau aku tulis di CV itu nggak bagus. Jadi harusnya fokus kepada achievement rather than duties. Jadi achievement-nya adalah aku bisa closing deal medical check up dengan perusahaan apa, dengan cara apa, bla 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 gitu. Jadi fokusnya kepada achievement yang kita raih daripada fokus kepada duties. Dan ini termasuk kepada teman-teman yang fresh graduate. Contoh, teman-teman boleh nggak hanya nulis sebagai ketua BEM atau sebagai manajer divisi atau sebagai ketua BEM fakultas atau sebagai lainnya, tapi teman-teman nulis itu dan achievement-nya apa gitu. Jangan hanya kewajibannya apa gitu ya. Karena itu juga sebagai nilai tambah ketika HR atau human capital lihat CV kita. Selanjutnya adalah listen to many relevant points. Jadi seperti yang tadi di-mention sebelumnya, yang generic CV, karena tadi generik, jadi orang-orang tuh bingung ini sebenarnya ini tuh fit in atau enggak gitu di perusahaan dia gitu. Padahal kalau misalkan di sini butuhnya graphic designer, di sini butuhnya orang yang bisa jadi manajer misalkan ya, CV-nya nggak bisa sama. Let's say kamu bisa ngedesain pakai Adobe Illustrator atau CorelDRAW sebagainya, dan kamu ternyata juga punya pengalaman untuk bisa mengelola sebuah perusahaan atau bahkan mungkin mengelola UKM gitu ya. Sehingga ketika kamu mau daftar di let's say manager, yang tadi kamu punya skill Adobe Photoshop dan Corel tuh bisa kamu singkirin gitu karena nggak irrelevan dengan poin yang dibutuhkan di sini gitu. Terus lack of clarity, jadi karena tadi sebelumnya aku ada mention focusing on achievement, terus listed yang relevan aja. Nah, karena tadi wording nggak ada salahnya kita masukin kesimpulan dan infografik seperti pie chart atau mungkin gambar lainnya yang bisa mewakilkan keahlian kita seperti apa. Yang terakhir, fair to tailor. Jadi make sure CV kita tuh bagus, jangan sampai list ataupun list skills ataupun list pengalaman yang kamu tulis itu nggak sama dengan sebenarnya kebutuhan dari perusahaan itu, gitu. Next. Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah ini teman-teman, ini contohnya. Jadi yang ini tuh, maksudnya applicable for all position tuh adalah CV yang ada di contoh itu adalah bisa dipakai untuk kamu daftar di banyak perusahaan dengan posisi apa aja. Ada marketing, ada lawyer atau apa, seperti yang terlihat di layar ini, yang sebelah kanan tuh bisa kamu pakai. Yang penting font-nya tuh harus clear dan profesional. Jangan sampai font-nya Comic Sans ya atau sebagainya yang kelihatannya kurang nyaman untuk dibaca oleh HR. Jangan lupa ada spacing juga atau jarak antar poin dan paragraf. Maksimal 12 poin untuk font penjelasannya, dan pastikan lebih besar untuk teks heading dan subheading-nya. Dan kalau bisa kontras antara black or white atau atau merah dan putih ataupun lainnya, karena warna tadi itu bisa jadi eye catchy buat HR atau HC lihat CV kamu. Terus yang terakhir nih, yang tadi aku mention sebelumnya, kalau kamu menggunakan bahasa Inggris dan menghindari grammar yang error, kamu bisa pakai Grammarly, itu gratis. Grammarly.com, kamu bisa cek di sana apakah tulisan bahasa Inggris kamu tadi itu sudah benar atau belum. Kalau bisa diusahakan satu page, kalau misalkan paling banyak banget ya 2 pages.
seperti teman-teman di sebelah kanan tuh juga jadi ada infografiknya, nggak ditulis skills, let's say ada Photoshop, ada Premiere, Corel Draw, tapi dia tulis, ada Photoshop berapa persen, ada Premiere berapa persen, seperti itu. Coba next. Nah, ini ada contohnya teman-teman, bagaimana cara menaruh CV sesuai dengan template yang eye catchy ya. Jadi ada jarak antara satu sama lainnya, ada infografiknya, terus hurufnya nggak begitu besar dan nyaman buat si HR atau HC ngelihat dokumennya gitu. Next. Halo, next. Oke, di sini ada contoh teman-teman. Jadi sebenarnya desain tadi juga nggak begitu nggak begitu kaku. Desain tuh bisa bervariasi tergantung dari teman-teman daftar sebagai apa. Contoh, kalau misalkan kamu daftar sebagai marketing manager atau di bidang marketing, CV yang sebelah kiri, si Travis Anderson sama Travis Anderson itu cocok karena, selain eye catchy, itu juga casual, orang marketing, dinilai dalam tanda kutip nilainya seperti itu, jadi bakalan eye catchy gitu. Kalau kamu mau daftar sebagai graphic designer itu cocok sebelah kanan karena kamu juga sambil nunjukin bahwasanya kamu bisa ngedesain. Jadi nggak kaku kayak sebelah kiri yang kotak-kotak. Jadi again, yang di slide sebelumnya itu adalah bakunya, harus ada jarak dan sebagainya terkait desain itu terserah dari teman-teman seperti apa desainnya dan dikaitkan dengan kebutuhannya dari si perusahaan tadi itu posisi apa, seperti itu. Next. Oke. Fun fact lagi sambil break dikit, sedikit info bahwasanya kalau teman-teman mau daftar untuk perusahaan yang berbasis atau dari UK, mereka nggak suka banget sama desain yang tadi. Jadi mereka tuh sukanya yang less color dan kalau bisa nggak usah pakai foto atau yang berwarna, karena itu akan membuat mengganggu mereka untuk melihat resume atau CV teman-teman. Kalau nggak percaya, coba tanya teman-teman yang lagi ada di sana, kuliah kah atau kerja, atau mungkin yang kerja di dunia itu, gitu. Atau mungkin di BCG, bukan BCG, sorry. Ya, some companies lah, ada yang seperti ini dari UK, seperti itu. Next. Oke, take this out of your CV. Yang pertama, education history itu nggak perlu jauh-jauh, TK, SD, SMP, atau mungkin bahkan SMA, kecuali kalau teman-teman yang memang dari SMK terus kerja, itu nggak apa-apa. Jadi jangan terlampau jauh. Jangan sampai ada experience yang tidak relevan ya. Jadi misalkan yang tadi sudah aku mention sebelumnya, mau daftar sebagai marketing manager tapi nggak punya keahlian dalam negosiasi, malah punya keahlian dalam Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, berarti kurang pas gitu di situ. Jadi jangan sampai experience-nya tidak relevan. Terus ini penting, mungkin teman ada yang baru tahu atau mungkin kaget, nggak usah masukin religion, height, weight, tinggi badan, berat badan, kecuali kalau teman-teman ada yang mau daftar sebagai model di model agensi, itu nggak apa-apa tinggi badan, berat badan. Kenapa religion nggak usah ditulis? Karena most of companies sekarang udah nggak melihat seperti itu, mereka melihat rata dan setiap orang punya peluang masing-masing. Terlebih kalau kayak aku namanya Moh, kemungkinan besar nama aku Islam, atau enggak mungkin ada teman-teman yang berkerudung, mungkin kemungkinan besar si user gak bakal tahu kalau ini orangnya Islam, seperti itu. Jadi sehingga religion sekarang udah nggak relevan. Selanjutnya contact information yang berlebihan atau lebay. Contoh, jangan sampai kontak informasi kita ini agak lebay. Contohnya kayak aku dulu pernah punya akun email tuh namanya lutfi.upi gitu. Dan menurutku itu agak lebay sehingga sekarang kayak gitu tuh harus sudah dihapus teman-teman. Harus sudah ganti menjadi yang agak semi formal atau kasual. Let's say Lutfi Rizaldi, Lutfi.Rizaldi atau semacamnya.
termasuk di LinkedIn. LinkedIn itu kalau teman-teman yang mungkin baru pakai LinkedIn, biasanya di profil LinkedIn tuh ada angka. Contoh www.linkedin.com/in/lutfirizaldi/ itu pasti ada angkanya. Nah, itu angka tadi itu juga bisa dirubah atau bisa diambil sehingga nggak perlu ada angka-angkanya lagi. Gitu. Terus, professional foto. Ini kalau foto selfie dan sejenisnya itu nggak boleh, tapi kalau foto casual kayak tadi masih boleh. Jangan sampai fotonya yang nggak profesional. Terus yang selanjutnya adalah hobi. Hobi di sini harus yang terkait ya, misalkan teman-teman daftar sebagai salah satu peserta e-sport ya, teman-teman harus nulis. Kalau teman-teman suka main game, teman-teman harus nulis juga, "Aku biasanya main Dota sekian jam, aku biasanya main, Mobile Premier League," terus bisa menang tuh harus ngomong. Tapi kalau misalkan hobisnya nggak tidak menjual, lebih baik nggak usah ditulis. Contoh, kalau misalkan aku mau daftar sebagai data analis, tapi hobiku nonton drama Korea, agak kurang pas. Jadi kalau misalkan aku tulis, eee, hobinya adalah baca buku tuh masih bisa masuk ke, daftar sebagai data analis, gitu. Next. Nah, ini adalah hal yang harus dimasukkan ke CV selain yang tadi. Satu, position titles-nya ya. Jadi teman-teman jangan sampai nggak nulis, previous work-nya itu sebagai apa, kerjanya, jangan jangan ditulis kosong atau company-nya aja gitu. Harus ditulis teman-teman dulu kerja sebagai apa. Termasuk ketika teman-teman di UKMF ataupun di BEM ataupun sejenisnya gitu ya. Jadi let's say di BEM KM Universitas Airlangga sebagai apa juga harus ditulis, jangan cuma BEM KM UNER doang gitu. Terus, degree, license, awards, affiliation-nya harus ditulis. Let's say teman-teman bachelor degree kah, bahkan sudah punya sertifikasi, perawat, sertifikasi CFA, finance, itu juga diperlukan teman-teman. Selanjutnya, eee, professional skills, teman-teman di sini juga harus tulis kalau misalkan teman-teman punya keahlian dalam, computing, project management, policy analysis, bahkan writing itu harus ditulis, karena itu menjadi nilai tambah. Selanjutnya adalah interpersonal skills seperti public speaking, conflict resolution, team leader, kalau teman-teman merasa punya itu, ditulis juga karena sebagai nilai tambah. Ada juga industri jargon, mungkin teman-teman ada beberapa yang baru dengar seperti B2B, C2C, reuser monitoring, international scaffolding. Contoh yang pakai seperti ini itu kalau teman-teman ke FMCG atau Coca-Cola. Coca-Cola tuh, teman-teman bisa daftar sebagai modern trade, atau traditional trade. Itu ada yang B2B, ada yang B2C. Nah, industri jargonnya juga teman-teman harus tahu dan juga bisa nyantumin kalau teman-teman punya keahlian di situ. Terakhir adalah teknologi. Jadi yang Udah tadi sayang. disebut sebelumnya, ketika teman-teman punya keahlian di bidang teknologi, misalkan bisa HTML5, bisa pakai JSON, bisa pakai aplikasi ini itu, Jira, Trello, atau aplikasi Salesforce, jangan lupa ditulis, karena itu sebagai nilai tambah, gitu. Next. Oke. Jangan lupa juga ada profil atau summary. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di bagian atas CV itu ada summary. Nah, summary ini beda sama objektif ya. Objektif itu seperti gini teman-teman. Perusahaan Tosten itu memiliki nilai, objektif, modest, bla bla bla, dan aku juga merasa memiliki memiliki nilai-nilai itu sehingga aku juga mau bekerja di situ gitu. Itu sudah nggak kepakai dan sudah sangat jadul banget. Boleh di-next? Yang sekarang employer atau, orang HR atau HC mau tuh seperti ini teman-teman. Jadi maaf, ketika teman-teman, ahli di bidang, human resource, teman-teman jelasin, summary-nya, let's say Lutfi Rizaldi, human resource generalist with progressive experience in managing bla 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 gitu, itu di summary. Atau enggak, pernah pernah berwirausaha, jadi experience strategist, entrepreneur, and startup enthusiast, bla 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 gitu. Atau enggak sukanya main sosial media, tapi karena jadi social media expert, jadi bisa bisa tahu tren naik turunnya, terus ke depan gimana juga ditulis social media expert, with expertise in creation of management of social media strategis, itu masukin di resume. Apapun kalian teman-teman, pasti teman-teman punya dan bisa bikin summary di situ, di CV-nya, gitu. Next. Ada juga yang namanya ATS, other CV facts lagi ya, ATS itu automatic tracking system.
Atau online digital recruiters to easy to find you. Tadi kalau nggak salah Ratna ada bilang BI membuka lowongan. Kalau nggak salah seingatku BI Tanggal dan 29 BI ya bener ya. bakal sosialisasi tentang program PCPM. Nah, PCPM. Nah, si PCPM BI ini, seingatku tuh kalau nggak salah dia pasti menggunakan pihak ketiga buat ngerekrut atau memilah-milah teman-teman. Siapa aja yang bisa lolos ke tahap selanjutnya atau enggak. Contoh. Itu sebelah kiri tuh lagi teman-teman lagi daftar ke BI gitu di bawah. Nah, terus ada si ATS. Nah, si ATS atau si pihak ketiga itu dia itu ngecari mana aja sih ini yang lolos tahap administrasi gitu. Oke, itu ada yang nggak lolos, ada yang lolos. Nah, ntar berulang lagi habis administrasi, tes psikotes, sebagainya gitu lagi. Jadi sekarang tuh sudah ada yang namanya ATS, Automated Tracking System. Jadi ketika teman-teman bikin CV, pastikan teman-teman punya keywords yang mereka cari. Dan itu ada caranya dan ada mesinnya. Mungkin ini beberapa teman-teman ada yang baru tahu, ini bisa dipakai. Next. Nah, jadi selain profile atau summary, ada juga keywords. Pastikan keywords ini juga masuk di situ dan ini adalah secret formula. Nanti aku kasih tools yang di mana biar teman-teman bisa pakai dan bismillah bisa manfaat buat teman-teman. Gitu. Next. Oke, selanjutnya adalah bahas cover letter, sorry. Nah, cover letter ini tuh ya pada dasarnya adalah surat lamaran atau surat pengantar CV gitu. Jadi kayak buat ketok pintunya dulu, ngomongin bahwasanya kamu tuh bawa CV gitu. Nah, cover letter ini biasanya terbagi jadi 3, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga gitu. Next. Nah, sebelum kamu bikin cover letter, sorry itu kok resume aku yang salah tulis. Cover letter yang pertama kamu harus cari tahu dulu kepada siapa sih kamu nulis ini gitu. Misalkan kamu nyari atau daftar di Nestle, kamu cari tahu HR-nya Nestle itu siapa sih gitu. Jangan cuma nulis to whom it may concern atau kepada yang terhormat HR. Nah, kalau bisa dicari sebenarnya siapa sih HR-nya atau siapa sih rekruternya gitu. Yang kedua, cari tahu lebih tentang pekerjaannya gitu. Apakah pekerjaan itu involving working as a team, atau aku harus report ke siapa, atau job desk-nya seperti apa. Kalau misalkan nggak ada di pamfletnya, di banner-nya, atau di informasinya, teman-teman nggak salah buat ngontak mereka sebenarnya job desk-nya ngapain sih gitu. Karena itu penting apakah teman-teman itu fit in atau enggak dengan lowongan kerja yang tadi dikasih oleh perusahaan itu. Yang ketiga adalah teman-teman cari tahu tentang perusahaannya. Cari tahu perusahaannya tentang di online pasti banyak ya zaman sekarang. Jadi teman-teman akan lebih paham tentang perusahaannya. Terlebih teman-teman nanti kalau udah kerja di sana itu kira-kira cocok atau enggak. Vice versa juga ya, apakah kira-kira perusahaan juga cocok dengan si teman-teman gitu. Takutnya ternyata setelah tahu lebih tentang perusahaannya, kayaknya perusahaannya kurang pas nih, akhirnya teman-teman juga nggak daftar. Atau mungkin perusahaannya pas, contoh kayak sedikit cerita, contoh kayak maingame.com orang nggak dengar, tapi kebetulan aku ngerasa pas, dari sana juga pas, jadi kita jalan. Seperti itu kurang lebihnya. Terus keempat, required skills. Jangan sampai skills yang dibutuhkan oleh si perekrut kita nggak punya gitu. Pastikan setelah kita sudah cari kepada siapa, sudah cari tentang jobnya seperti apa, udah search sama company-nya, pastikan skills yang dibutuhkan juga kita pas. Jangan sampai skill-nya nggak pas. Butuh coding pemrograman, tapi kita cuman bisa butuh bikin aplikasi, tapi ternyata kita cuma bisa ngoding HTML5 atau semacamnya seperti itu. Jangan sampai nggak pas skill-nya. Selanjutnya, speak the language. Setiap industri, setiap company pasti punya bahasanya sendiri-sendiri. Nah,
diusahakan bahasa yang dipakai di cover letter, bahkan resume atau CV juga sama. Jangan sampai, kita daftar di perusahaan startup, let's say Gojek, tapi pakai bahasa lawyer, itu kayak kurang pas gitu, gitu. Next. Nah, terus selanjutnya adalah bagian pertama, ini sebagai contoh aja, mmm, jadi di bagian pertama ini sorry. Jadi di bagian pertama ini, kebetulan di situ aku sebagai contoh aku nulis Dear Sir or Madam Oyerus Indonesia. Seharusnya, di situ kita bisa cari tahu sebenarnya siapa sih yang bakal ngerekrut gitu. Terus kita tulis namanya siapa gitu. Terus kalau misalkan nggak tahu ya ditulis, kepada yang terhormat atau to whom it may concern atau sejenisnya. Terus sebagai pembuka, nama kita siapa, terus kita nulis, cover letter ini untuk apply posisi apa, di kota mana, terus sambil cerita bahwasanya aku punya pengalaman sebagai, mahasiswa dari Universitas Airlangga, graduated in 2016. Itu sebagai pembuka atau bagian pertama. Next. Bagian kedua, jadi, di sini adalah, daftar daftar nilai jual yang, kita omongin ke perusahaannya. Jadi, ya pastikan disesuaikan dengan requirement yang dicari perusahaan, jangan sampai, nggak sesuai gitu. Jadi kebetulan karena butuh business development di Balikpapan, cerita kalau misalkan aku juga punya kemampuan untuk mendengarkan, bisa melakukan negosiasi, bisa bisa berhubung dengan orang lain, bahkan itu adalah sebuah passion. Di samping itu aku juga bisa melakukan data analitik, jadi dengan data ini aku bisa merespons seperti apa, di samping itu juga punya koneksi yang besar, bla 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 gitu. Terus baru ngomong, "Hence, please my CV as a thesis." Silakan lihat ada CV-ku nih terlampir di sini gitu sebagai consideration untuk bisa bekerja di situ. Next, terakhir baru penutup, jadi selain terima kasih karena, si HR yang udah baca cover letter dan CV kita, siapin juga ada harapan, untuk pemanggilan wawancara secara sopan gitu ya di bawah, jangan sampai yang terlalu memaksa gitu dan kalau dan juga ada detail kontak. Detail kontak ini kalau misalnya taruh di header atau di atas atau di bawah kayak kayak gini yang teman-teman lihat, gitu. Next. Oke, ini yang tadi sudah selesai, ini sekarang, ada headline-nya. Jadi teman-teman zaman sekarang itu, yang aku lihat karir Expo tuh banyak. Tapi juga banyak banget, peluang-peluang teman-teman buat daftar kerja tuh dari job portal online, kayak Kaliber yang teman-teman lihat di sini, ada Careerpad, ada Top Career, ada Career.com, ada Jobstreet, ada Job ID, ada Indeed, ada banyak banget, jadi teman-teman bisa bisa daftar di situ. Dan senangnya lagi itu, di setiap, eee job portal ini tuh punya format CV sendiri-sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa isi CV di situ gitu, jadi nggak perlu bikin CV ulang. Terlebih kalau teman-teman sudah punya LinkedIn, mostly mereka si job portal ini tuh bisa nge-merge, CV atau resume dari CV ke sini. Sebagai informasi, dulu aku bisa ditarik sama Close10 tuh aku dari Kaliber, kaliber.id ini, gitu. Atau langsung ke perusahaannya, contoh kayak recruitment.pertamina, recruitment.telkom, recruitment. Lain-lainnya itu pasti banyak banget ke situ dan, sebagai tambahan, biasanya kalau misalkan untuk kegiatan, pembukaan, eee, lowongan kerja yang berskala besar, contoh Telkom ada GPTP, biasanya pasti mostly buat fresh graduate gitu. Jadi, eee, mereka pasti punya form tersendiri buat kita nulis CV kita gitu. Sehingga nggak perlu khawatir ketika kita, belum punya pengalaman pekerjaan tapi sudah punya pengalaman organisasi, itu juga menjadi nilai tambah, gitu. Next.
Ini tadi Grammarly, jadi ketika teman-teman menggunakan bahasa Inggris untuk CV, resume, cover letter, ataupun kebutuhan teman-teman sehari-hari, teman-teman bisa menggunakan Grammarly, karena di Grammarly itu selain gratis, teman-teman bisa ngatur goals-nya, apakah ini untuk sebagai tulisan, artikel, atau sebagai email, atau sebagai, eee ya intinya apapun kebutuhannya, si Grammarly ini bisa ada goals-nya tersendiri gitu, dan ini gratis, tonton bisa make, insyaallah bermanfaat. Sedikit cerita, zamanku dulu nggak ada, jadi agak susah. Jadi teman-teman sekarang udah bisa dipermudah, gitu. Next. Ini yang tadi di-mention keywords, jadi teman-teman bisa buka ke sini, job scan. Nanti di situ teman-teman bakal masuk, pastikan teman-teman udah bikin resume dulu, resume yang tadi teman-teman bikin, masukin ke situ, nanti ada kolomnya, ada kotaknya, terus, ngepaste juga, job title atau job description yang dicari oleh perusahaan. Nanti setelah teman-teman scan, nanti di bawahnya tuh ada banyak banget keywords-keywords yang di-suggest oleh dia, kira-kira harus dimasukin di resume teman-teman. Sehingga kalau misalkan kayak tadi PCPMBI, daftar, udah masuk berkas administrasinya, si pihak ketiga tuh bakal langsung cari, Moj Lutfi Rizaldi Putra gitu, atau enggak langsung cari keywords, kalau mau daftar PCMBI, berarti keywords-nya adalah bank, terus cari bank, siapa aja nih yang bank, gitu. Jadi penting banget adanya keyword ini tuh di, CV resume dan cover letter. Next. Terus, ini mungkin, ilmu baru lagi, sebenarnya font atau tulisan tuh memiliki, psikologi ya. Jadi tidak bisa disamakan satu font untuk beberapa perusahaan. Kalau misalkan seperti font serif ini itu melambangkan kepercayaan, wewenang, formalitas, bahkan kelas dan keagungan, sehingga pas kalau misalkan teman-teman mau daftar untuk perusahaan keuangan, hukum, insurance, atau konsultan. Kalau misalkan sans serif itu memperlihatkan modern, kepercayaan, canggih, bersih, simpel, sehingga cocok buat teman-teman kalau misalkan mau masuk ke dunia teknologi, termasuk Telkom ya salah satunya, fashion, H&M, Gap, dan sebagainya, atau startup kayak Main Game, Tosten, Toge Production, dan lainnya, perusahaan startup lainnya, Gojek, Bukalapak, Tokopedia itu kalau mau bikin CV bisa pakai sans serif. Next. Ada skrip ini tuh, melambangkan keagungan, anggun, mewah, kreatif, pribadi, dan emosional. Nah, biasanya ini kalau misalkan teman-teman, daftar bekerja di let's say Toys Kingdom atau, Mothercare, jadi fashion dan anak-anak, atau bahkan mungkin FMCG, Coca-Cola, dan sebagainya itu bisa menggunakan skrip, di CV resume-nya. Yang terakhir ada slap serif, itu kepadatan, kepercayaan, mencolok, dan berdampak. Biasanya ke merek teknologi, cuman kebanyakan ini ke otomotif. Let's say teman-teman mau daftar di Michelin, Dunlop, atau bahkan ke BMW, daftar ke General Motor, daftar ke Honda, pokoknya daftar-daftar ke dunia otomotif, CV resume-nya bisa menggunakan slap serif. Ini kreditnya aku ngambil dari Meta Yoga ya, takutnya entar jadi kredit gitu. Next. Oke, tadi sempat ada yang tanya kalau nggak salah, apa sih bedanya UX dan copywriting? Sorry, UX writer dan copywriter. Copywriter itu, lebih kepada salesman atau sales personal, atau di bawah tim marketing biasanya. Nah, kalau UX writer, itu fokus kepada kita, user, pengguna, bisa menggunakan aplikasi atau website dengan baik. Eee jadi ada user experience, dan kita menulis tentang itu biar teman-teman merasakan, experience-nya gitu dengan baik. Contoh di maingame.com, kalau nanti teman-teman mau main game.com,
gratis, bilang ke Ratna atau bilang ke aku ya, entar bisa aku kasih aksesnya. Yang penting daftar dulu. Contoh itu ada Too Fast Too Furious, itu adalah copywriting. Jadi kayak sebenarnya isinya itu adalah game tentang balapan, tapi eee, gimana caranya bisa eye-catchy dan meningkatkan SEO. Akhirnya itu tugasnya copywriter. Tapi ada tulisannya di bawah tuh, "Tap here and get your prize." Itu, tugasnya UX writer, di mana membantu kita user atau pengguna itu bisa menggunakan aplikasi atau website dengan baik. Kalau misalkan teman-teman pernah menggunakan Gojek, atau Grab, atau, aplikasi, ojek online lainnya, biasanya kalau misalkan teman-teman dapat terus, driver nggak gerak, akhirnya harus ganti driver lain, itu biasanya kan ada tulisan, eee, aku lupa sorry tulisannya apa, cuman yang bikin tulisan itu adalah tugasnya UX writer bukan copywriter. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada billboard di luar tentang Gojek, nah itu tugasnya copywriter. Jadi kurang lebih bedanya gitu ya, copy dan UX, gitu sih kurang lebih. Jadi kalau misalkan mau tanya lagi bisa bisa ngomong ke Ratna, kira-kira ada sesi buat ini nggak next-nya, gitu. Ada, Karena sorry ada. sorry tambahan, Kak. sorry sorry tambahan lagi nih, Mbak, karena, FYI agak out of topic sendiri sedikit, eee, ad bany sudah banyak, researcher bilang kalau misalkan setelah pandemi Covid ini tuh akan ada the new normal gitu. Maksudnya the new normal itu adalah, biasanya orang-orang yang bekerja itu udah nggak kayak dulu lagi gitu, dan kalau yang aku baca, salah satu yang banyak dicari itu adalah copywriter dan UX writer, gitu. Kurang lebih begitu sih Sekarang Ratna, tuh abis banyak ini yang dicari. selesai. Terima kasih teman-teman atas waktunya nih udah kasih waktu buat nge-sharing. Kurang lebih begitu Ratna, terima kasih. Oke.